Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita siang hari ini. Kita sudah masuk ke dars yang ke-14, maksudnya adalah bab yang ke-14. Percakapan awal sudah dibaca pada pertemuan yang lalu dan kita akan masuk ke substansi pembahasan di daras ke-14 ini, atau bab yang ke-14 ini, yaitu tentang iza sebagai zorof yang meliputi makna syarat, tapi dia tidak menjazmkan. Oke, iza zorfun tadommana makna syarti. Tadakhulu ghaliban alal fi'lil madhi. Tadakhulu. Iza ini masuk ghaliban pada umumnya, kebanyakannya, alal fi'lil madhi. Nah, ini seringnya di beberapa kasus, atau bukan beberapa, kita pakai diksi mayoritas kasus. Iza masuk kepada fi'il madi. Fatuhawwiluhu fil ma'na ilal mustaqbal. Maka dia mengubah si fi'il madi tersebut secara maknanya berubah, bukan lagi lampau melainkan apa? Mustaqbal. Makna siapa? Makna fi'il madi setelah dimasuki oleh iza. Kalau bentuknya dia tetaplah bentuk lafaz fi'il madi. Ya. Oke. Tadkhulu ghaliban alal fi'il madi fatuhawwiluhu fil ma'na ilal mustaqbal. Contohnya, idza jaa Ramadan. Nah, artinya apa? Apabila telah datang bulan Ramadan. Nah, jaa di sini adalah fi'il madi. Jaa di sini adalah fi'il madi yang dimasuki oleh idza. Namun, maknanya telah berubah, bukan lagi lampau melainkan mustakbal. Dan jumlah ini, kan ini jaa Ramadhanu, dia sebagai apa? Jum, jumlah. Jumlah di mana Ramadhanu sebagai fa'il dari jaa. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Bi ghairi tanwin li'annahu ismul ladzi layan sarif atau mamnu' minas sarf. Nah, jumlahnya menjadi syarat. Maka dia butuh jawab syaratnya. Yang menjadi jawab syarat adalah futihat abwabul jannah. Nah, apabila bulan Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga itu futihat, dibu, dibuka, ya, dibuka. Hmm. Dan terkadang di sini dikatakan waqad tadakhulu alal mudhari. Kita kasih warna ungu lagi, ya. Waqad tadakhulu alal mudhari. Nah, terkadang si iza ini masuk ke fiil mudhari, masuk ke fiil mudhari si iza ini. Tapi pakainya apa? Qad. Yakni qad ketika ketemu tadakhulu fil mudhari bermakna tahqiq. Afwan, bukan bermakna tahqiq, bukan, tapi bermakna taklil, terkadang jarang. Hmm. Jadi sangat jarang. Ini lawan dari goliban tentunya. Si idza masuk ke fil mudhari. Namun demikian itu ya juzu ayyakuna jawabus syarti fi'lan mudhari'an. Boleh yang menjadi jawab syaratnya adalah fi'il mudhari. Gitu. Coba kita lihat nantinya di contoh sebelumnya, ya. Oke. Futihat abwabul jannah. Ini yang menjadi jawab syarat fiilnya apa? Fiil madi atau fiil mudhari? Fiil madi. Nah, nih. Futihat.
Fi'il madi dia. Mabni lil majhul. Gitu. Di mana abu-abu menjadi ya menjadi apa? Ah, menjadi fa'ilnya. Atau afwan bukan fa'il, naibul fa'ilnya. Menjadi naibul fa'ilah tihat. Gitu. Abu-abu. Nah, keseluruhan jumlah futihat abwabul jannah itu sebagai jawab syarat ya, sebagai jawab jawab syarat. Jawab syaratnya siapa? Nah, jawab syarat dari ja'a Ramadhanu. Fi'il atau jumlah syaratnya. Fi'il syaratnya adalah ja'a. Nah, kemudian ketika iza itu masuk ke fi'il mudhari, ketika iza masuk ke fi'il mudhari, ya, maka boleh fi'il yang menjadi jawab syaratnya adalah fi'il mudhari fi'il mudhari juga. Nah, fi'il mudhari juga nih. Gitu ya. Nah, kama fi qauli syair, sebagaimana pada ucapan seorang penyair, wan nafsu raghibatun idza ragghabtaha. Ragghabtaha. Wa idza turaddu ila qalilin taqnah taqna'u. Taqna'u. Turaddu. Yang mana syahid kita nih? Syahid kita adalah yang idza turaddu. Kalau idza ragghabtaha itu idza masuk ke fiil madi. Kalau idza masuk ke fiil mudhari yang idza turaddu. Mana jawab syaratnya? Ya, yang menjadi jawab syaratnya adalah takna'u fiil mudhari. Takna'u dan dia adalah jumlah-jumlah fi'liyah fa'ilnya hmm? Ada di dalam takna. Ada di dalam takna. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yajibu iktiranu jawab syarti bil fa'i. Kapan jawab syarat itu wajib bergandengan dengan fa robit? Nah, di sini beliau memberitahukan fi mawadi'a di beberapa tempat minha diantaranya apa? Ayyakunal jawabu jumlatan ismiyatan. Kalau jumlah yang menjadi jawab syaratnya itu adalah jumlah ismiyah, maka wajib dia bergandengan dengan apa? Fa robit. Nah, contohnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, fa inni qarib. Inni qarib itu adalah jumlah ismiyah secara hukman. Nah, kenapa dia jumlah ismiyah secara hukman, secara hukum? Karena memang secara zahirnya dia didahului apa? Secara zahirnya dia didahului dengan huruf huruf inna. Nah, ya. Secara zahirnya dia didahului dengan huruf huruf inna. Nah, namun tetap setelah inna ada isim apa? Ya mutakallim. Nah, maka dia tetap dikategorikan sebagai jumlah ismiyah. Ya, dikategorikan sebagai jumlah ismiyah. Nah, ini di antara tempat wajibnya kalimat tersebut ya digandengkan dengan apa? Dengan fa'robit begitu. Kalimat yang menjadi jawab syarat wajib digandengkan dengan fa'robit itu kalau dia jumlah ismiyah. Apa ya? Kalau dia jumlah ismiyah. Fa inni qarib. Tuh. Idza sa'alaka ini adalah jumlah syaratnya nih. Idza sa'alaka idzanya adalah apa? Zorof yang bermakna syarat. Gitu. Sebagaimana di awal kita baca di sini idza zorfun mana makna syarti, tapi dia tidak menjazm gitu. Kebanyakan masuk ke fi'il madi, terkadang masuk ke fi'il mudhari. Kemudian yang kedua ya, yang kedua.
Ayyakuna. Ayyakuna al-jawabu fi'lan tolabian. Nah, jawabnya itu adalah fi'il tolabi. Fi'il tolabi yang sudah kita bahas. Amar, nahi, atau yang diikutkan yakni uslub istifham. Ah, ya, wa min anwa'it tolab. Ini di antara jenis dari apa? Jenis dari tolab. Gitu. Di antara jenis dari tolab. Contohnya. Contohnya, idza ra'aita hamidan. Nah, ra'aita. Ra'aita di sini dia jadi apa? Jadi fi'il syarat. Fi'il syaratnya siapa? Hah? Fi'il syaratnya si idza. Kan idza tadi zorof yang tadoman meliputi makna syarat. Kalau kamu melihat Hamid, fas'alhu. Nah, is'al ini kan dia adalah fi'il amar. Gitu. Is'al di sini kan dia adalah fi'il amar. Nah, ya. Karena dia terletak sebagai jawab syarat dari fi'il ra'aita, nah, ya, atau jumlah ra'aita hamidan, maka wajib ada fa robit yang menggandengnya. Ya, wajib ada fa robit yang menggandengnya. Fas'alhu an mau idis safar. Ya, nah berikutnya ini contoh yang mbak. Idza wajadta al-maridha naiman fala tuqidhhu. Oke. Nah, fala tuqidhhu. Ini nahi. Ini nahi. La tuqidhhu. Jangan kamu membangunkannya. Nahi dia termasuk apa? Tolabi. Gitu ya. Maka di sini dia wajib digandeng dengan fa. Kemudian ada perangkat istifham. Idza ra'aitu Bilalan, kalau saya melihat Bilal nih, famadza aqulu lahu? Maka apa yang akan kukatakan padanya? Nah, maza ini kan perangkat istifham, ya. Maza perangkat istifham. Menjadi apa? Nih kalimat maza aqulu lahu. Jawab syaratnya, gitu. Maka wajib dia digandengkan dengan apa? Fa robit. Nah, ada fa-nya nih. Selesai materi kita. Coba di sini. Pertama, ayin asyarto. Tentukanlah syarat wa jawab syarti dan jawab syarat fima ya'ti berikut ini. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i, dan apabila jawab tersebut harus bergandengan dengan fa, fadhkur sabab dzalika, maka sebutkan sebabnya. Di antara sebab jawab syarat itu wajib bergandengan dengan fa itu kan ada dua. Ketika yang menjadi jawab syaratnya itu adalah jumlah ismiyah, atau yang kedua, yang menjadi jawab syaratnya itu adalah fi'il tolabi. Baik itu amar, uslub nahi, ataupun perangkat istifham. Nomor satu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholah, ada idza. Nah, idza perangkat syarat. Oke, idza kumtum. Fi'il syaratnya. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Ini jawab syaratnya faghsilu. Kenapa dia digandengkan dengan fa? Masa babuhu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Hmm? Ya. Sebabnya adalah amr, ya, gitu. Amar. Amar ini termasuk apa? Tolabi. Fiil. To. Tolabi. Oke, berikutnya nih. Wamsahu biruhusikum.
Minal Ka'bain. Yang kedua, qala ta'ala, wa idza maridtu bahwa yasfin. Ah, coba idza maridtu nih kan syaratnya. Jawab syaratnya mana? Ya, betul. Jawab syaratnya adalah yap, bahwa yasfin. Kenapa dia digandengkan dengan fa di sini? Hmm? Apa sebabnya? Ah, ya, sebabnya adalah jumlah ismiyah. Ismiyah yang susunannya mubtada khobar. Mana mubtadanya? Huwa. Mana khobarnya? Nah, jumlah yasfin. Gitu ya. Khobarnya ghairu mufrad. Baik. Ketiga. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Nudiya. Idza nudiya. Dia jadi apa nih? Syaratnya. Oh, menyungu pula. Kuning, yellow. Oke. Fas'au. 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 Nih, digandingkan dengan fa'robit nih. Dia menjadi jawab syarat. Kenapa sebabnya? Fas'au. Ya. Amr. Begitu ya. Amr. Yang keempat. Idza dakhala ahadukumul masjida. Ya. Nah, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, faliyarka. Idza dakhala syaratnya gitu. Dakhala kan fi'il madi, mabni alal fathi. Fa'ilnya mana? Ahadu al-masjidah maf'ul bi. Faliyarka dia amr. Amarnya bukan dari bentuk. Kalau bentuk lafaznya mudhari. Tapi amar dari segi i'rabnya karena dia telah dimasuki lamul amr. Nah, ini penting kita ketahui. Jadi amar itu sigatnya ada banyak. Amar itu sigatnya ada banyak. Ya, di antaranya tentu dari segi lafaz. Memang dia terambil dari lafaz amar fil amar. Kemudian ketika dimasuki lamul amr seperti ini. Itu. Dalam usul fikih ini penting banget ilmu-ilmu kayak gini. Yang kelima, qala ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ajaluhum apabila ajal mereka datang. Gitu ya. Nah, wah, wah, ini ya. Ya, baik. Warna kuning. Idza jaa ajaluhum. Mana nih? La yastakhiruna sa'ah wa la yastakidu wa la yastak wa la yastakidumun. Betulkah? Surah An-Nahl ayat 61 ayatnya bunyinya begitu. Wala Wala yastaqdimun. Wala yastaqdimun. Nah, ini kofnya sukun ya, dibenarkan. Mana yang menjadi jawab syaratnya nih? Kenapa tidak ada fa'robit di sini? Karena bukan fi'il tolabi dan bukan jumlah ismi, kan jumlah ismi ya. Yang keenam, idza syariba al-kalbu jika anjing itu minum fi ina'i ahadikum di bejana salah seorang di antara kalian. Nah, di wadah gitu ya. Falyaghsilhu sab'an, maka cucilah wadah tersebut 7 kali. Ah, cara menyucikan hadis berat. Baik. Falyaghsilhu. Lagi-lagi. Ila syaribal kalbu. Ini syaratnya. Jawab syaratnya apa? Falyaghsilhu. Ya. Paknya. Amr. 7. Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin. Fala tadkhulu. Fala tadkhulu. Kenapa dia digandengkan dengan fa di sini?
yang dimana posisinya sebagai jawab syarat dari idza sami'tum. Apa sebabnya? Karena la nahi, la Nah, nahi. karena uslub nahi ya, karena uslub nahi. Kayak gitu. Yang kedelapan, wa idza na'asa ahadukum fi sholati fal yanam hatta ya'lam ma yaqra. Itu. Idza na'asa, idza na, idza na'asa, idza na'asa. Ah. Fal yanam, amar lagi ya. Yang kesembilan, idza uqimatis shalah, kalau salat itu telah ditegakkan. Fala sholata, ya, illal maktubah. Ayo, kenapa? Kan ini yang menjadi jawab syaratnya nih. Fala sholata illal maktubah. Kenapa dia digandengkan dengan Pak Robit di sini? Hmm? Jumlah, jumlah Ismiyah. ismiyah, betul jumlah ismiyah. Itu secara hukum, secara hukman, secara hukum. Itu dalam kitab Al-I'rab At-Tatbiki itu karya Syekh Dr. Ali An-Namr, daras atau kajian pagi tadi. Nah, membahas pembahasan ini bahwasanya jumlah ismiyah tuh ada yang tahqiq ya, kemudian ada yang hukum, hukman. Nah, ada yang hukman. Tuh, lihat. Kalau mau ikut darasnya, hubungi saja. Nanti saya akan masukkan grupnya. Nah, ini kitabnya. Nah, nih, hakikoh. Hakikoh secara lafaz karena dia diawali dengan betul-betul isim, nyata isim. Begitu. Ya. Kemudian hukman. Contohnya innal adla. Nah, setelah dia diawali huruf. Gitu. Tapi setelah huruf itu apa? Isim. Nah, ya, ini al-adla. Ya, inilah secara hukum. Qala syair. إذا لم تستطيع شيئا فدعه 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 إذا lam tastati ini jumlah syarat ya. Lam tastati itu jumlah syarat. Tastati itu jazm bukan karena iza tapi karena lam. Nah, kemudian fada'u ini menjadi jawab syaratnya. Yang ke-11 qala Syauqi fi madahin Nabi wa idza rahimta fada umun au abun. Nah, idza rahimta itu apa? Syarat. Fa anta umun au abun itu apa? Jawab syaratnya. Tapi kenapa ada fa robit di sini? Jumlah jumlah ismiyah. Gitu. Baik. Nah, ini ada 4 kalimat di sini. Kita masuk yang ketiga ini saja. Nah, adkhil masukkanlah idza fi arba'i jumalin pada 4 kalimat ala ayyakunal jawabu. Nah, yang dimana sebagai jawab. Nah, ya. Fil ula jumlatan ismiyatan. Di mana jumlah ismiyah menjadi jawabnya. Coba dibuat kalimat. Yang pertama, nomor satu ini masukkan ke jumlah jumlah iza masuk ke kalimat teman-teman bikin. Kemudian jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah. Wajib dong adanya fa robit di sana. Gitu. Coba. Mana Ustadz yang nomor dua? Enggak, nomor 3 aja dulu. Bikin kalimat. Bikin kalimat.
Paham tugasnya? PE Ustaz. Ya, jadi masukkan iza, buat kalimat iza masuk ke syaratnya. Terserah syaratnya itu nanti fiilnya boleh mudhore, boleh madi. Kan kalau goliban kebanyakannya fiil madi. Ya ini fiil madi yang dimasuki oleh iza. Oke. Nah, itu untuk jadi syaratnya. Tapi untuk jawab syaratnya mengikuti ini nih. Nomor satu. Nah, jawab syaratnya harus jumlah ismiyah. Berarti ada fa robit dong. Gitu. Kemudian nomor dua. Jawab syaratnya harus fiil amr. Nomor tiga. Jawab syaratnya itu adalah fiil mudhore, tapi yang kemasukan lamul amr. Yang keempat, jawab syaratnya adalah fiil mudhore yang bergandengan dengan la nahiyah. Ini semua nanti fa-nya, fa robitnya nempel. Gitu. Bisa? Oke, buat PR saja ini. Ini buat PR saja. Hmm. Nah, yang keempat ini buat PR. Kalau yang nomor dua ini, oke sekalian aja berarti. Nomor dua juga PR. Cuma dua kalimat doang, teman-teman. Adkhil idza fi jumlataini, masukkanlah idza pada dua kalimat ala ayyakuna jawabuha khalian minal fa. Nah, di mana jawab syaratnya ini yang untuk nomor dua dia harus kosong dari fa. Kalau kosong dari fa pastikan ya si jawab syaratnya bukanlah jumlah ismiyah, bukanlah fi'il amr, bukanlah fi'il mudhari yang bergandengan dengan lamul amr, bukan juga fi'il mudhari yang bergandengan dengan la nahi, la nahiyah. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini tugasnya tugas atau PR ya. Hmm, dikerjakan. Dikumpulkan sebelum pertemuan hari Senin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan masuk di pertemuan berikutnya yakni hari Senin, pelajaran yang ke-15 ya. Tinggal beberapa halaman lagi teman-teman. Sekitar 30 halaman lagi. Sebentar. Ya. Insyaallah sebelum tahun 2025 berakhir ya, khatam kitab Rasulullah Jalati di Jizan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.